Ahlan wa sahlan Dre, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Ada satu kelompok teman-teman yang melabeli diri sendiri Salafi dan mengikuti manhaj Salaf. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Sangat bahaya bagi umat Islam. Saya umat Islam. Kalau ajaran Salafi membahayakan bagi umat Islam, kenapa orang-orang Islam di Indonesia yang haji ke Mekah Madinah aman tentram? Kenapa orang Indonesia banyak yang diundang untuk haji dan umroh gratis ke Arab Saudi? Ada satu kelompok teman-teman yang melabeli diri sendiri Salafi dan mengikuti manhaj Salaf. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Yang sangat bahaya bagi umat Islam. Fully. Ada anak muda yang dimana dia berasal dari Mesir, lagi-lagi Mesir ya teman-teman. Orang ini teman saya sebenarnya. Kita kenal sudah lama, saya sudah mengajak dia untuk dialog tertutup secara pertemanan. Karena saya menganggap dia teman dan saya tidak pernah membahas dia sebelumnya. Dan setiap ada isu yang meminta saya untuk membahas orang ini, saya selalu tidak membahasnya. Saya lebih mengutamakan untuk berkomunikasi secara personal. Saya chat dia, saya telepon dia. Untuk apa? Untuk berdiskusi. Tetapi semakin lama dia semakin ngalur ngidul teman-teman. Membahas tentang sejarah berdirinya negara Saud. Sampai-sampai dia mengutip dari orang yang katanya penasehat kerajaan Arab lah. Tapi bukan orang Arab katanya. Yang seperti ini bukti chatannya ya. Dia bilang kepada saya, ini loh buktinya, datanya, sejarahnya dari sini dan lain sebagainya. Setelah kita teliti, ternyata penulis bukunya juga tidak jelas. Dan fakta sejarahnya juga tidak akurat, teman-teman. Dan bahkan sejarah itu sudah saya bantah di video saya yang lain tanpa menyebut orang ini. Ini videonya. Di video ini saya membahas bahwa sejarah yang mengatakan di Taif, di Mekah, di Madinah ada sekian juta pembantaian pada masanya sebelum negara Saud berdiri. Ketahuilah bahwa sebelum negara Saud berdiri, jumlah yang disebutkan dari sejarah yang disampaikan oleh mereka, pembenci Arab Saudi, semuanya tidak akurat dan cenderung kepada dongeng semata. Ketika kita bantah dan saya mau tabayun langsung kepada orang ini, dia mengelak teman-teman. Tidak ada orang Salafi nyerang dia. Tiba-tiba dia ini nyerang Salafi teman-teman. Dan setelah diusut ternyata dia juga Muqibin Habib. Dia Muqibin Habib teman-teman. Saya pernah lihat di status WA-nya dia berfoto dengan Habib Rizik Syihab. Jangan lupa pada waktu itu tidak saya screenshot. Namun ya namanya Muqibin, mau tidak mau harus membela Habibnya. Namun yang ingin saya bahas bukan cuma itu teman-teman. Tapi background dia yang sekarang dieluk-elukan oleh orang-orang Habib. Ari Untung diundang ke podcastnya Ari Untung. Diundang ke podcast ini, membela Habib, membela ajaran-ajaran Habib. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kan sekarang dia sudah jadi syekh. Akun Instagram dia dan akun YouTube dia berubah 2 kali. Yang awalnya Muhammad Al-Fuli, ya Muhammad Fuli gitu ya, berubah menjadi Ustadz Fuli. Ya, berubah menjadi Ustadz Fuli. Nah, setelah berubah Ustadz Fuli, lama-kelamaan dia pindah ke Jakarta. Ketika dia pindah ke Jakarta, saya datangi dia, saya silaturahmi, dan saya banyak ngobrol dengan dia. Setelah itu, lama-kelamaan dia dirubah dari Ustadz itu menjadi Syekh. Jadi Syekh Fuli. Nah, sekarang akun media sosialnya bernama Syekh Fuli, teman-teman. Orang ini masih sangat-sangat muda, jauh di bawah saya umurnya. Namun dia sudah jadi syekh, sudah jadi ulama, teman-teman. Seorang YouTuber yang dimana dia punya background, kita akan baca dulu backgroundnya. Jadi ini juga tamparan kepada mereka yang mengatakan Harry Pras jadi ustadz, Harry Pras jadi ulama. Padahal saya tidak pernah mengulamakan diri, mengustadkan diri, apalagi menyatakan diri saya syekh. No, dari awal saya bahas konten silat. Dan ini saya sampaikan kepada Fuli. Dari awal saya membahas konten silat. Sampai saya berubah membahas tentang ilmu-ilmu laduni, orang-orang kesurupan, orang-orang mengajarkan khurafat, mengajarkan tahayul, mistis-mistis, klinik-klinik. Sampai saya membahas hal itu. Sampai ke bid'ah-bid'ah. Akun media sosial saya tidak pernah saya ganti menjadi ustadz atau menjadi ulama. Atau merubah penampilan yang dari awalnya silat, pakai kaos oblong, pakai jaket, lalu berubah pakai gamis dan sorban, imamah. No, dari awal sampai hari ini dan seterusnya, penampilan saya tidak akan berubah. Hanya karena saya membahas tentang syubhat-syubhat ini, lalu saya merubah penampilan menjadi ustadz, pakai gamis, pakai imamah, sorban. No, gak perlu sampai pencitraan semacam itu sebagaimana Mas Fuli ini. Orang Mesir ini teman-teman. Datang ke Indonesia bicara Wahabi-Wahabi dia. Nih lihat.
Muhammad El-Fuli, mahasiswa asing PBI, FKIP, UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman. Sukses raih juara stand up komedi kategori A dalam Festival Handal Indonesia 2021. Ahlan wa sahlan Rek, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. 1. Terus 2, mahasiswa UMM asal Mesir, juara komedi tunggal bahasa Indonesia. Juara komedi. Yang satunya stand up komedi, yang satunya lagi komedi. Ahlan wa sahlan Rek, ketemu lagi di Fully Channel dan video baru. Sejak saya mulai upload video di YouTube, ada banyak komentar yang bilang kayak gini. Fully, bikin video tentang caranya menikah wanita Arab. Fully, bagaimana proses pernikahan di Arab? Fully, kalau aku ingin menikah dengan wanita Arab, apa yang dibutuhkan dan apa yang aku harus lakukan? Fully. Juara komedi, teman-teman. Di Indonesia, karena dia orang Mesir, fasih berbahasa Indonesia dan berbahasa Arab, diangkat jadi syekh. Ngangkat dirinya jadi syekh dan diangkat pula jadi syekh oleh mereka. Siapa mereka? Ya para Kibin Habib dan Habib-Habibnya. Fully. Nih, perhatikan teman-teman. Dulu, 3 tahun yang lalu, akunnya masih bernama Muhammad El-Fuli 44. Tiba-tiba, beberapa tahun kemudian, dia berubah menjadi syekh. Fully. Syekh Muhammad El-Fuli, coba kita lihat. Nah, ini akun YouTube-nya. Syekh Muhammad Al-Fuli. Sudah menjadi syekh, ya. Sudah menjadi syekh. Terus ini Instagramnya. Jadi serempak dia mengesyekhkan dirinya sendiri. Syekh Muhammad Al-Fuli. Jadi sudah jadi syekh ya teman-teman. Di Indonesia, orang yang berbahasa Arab jadi syekh gampang. Jadi kalau ada teman-teman di Mesir datang ke Indonesia, langsung pakai gamis, pakai topi, pakai kopiah, pakai apa namanya tuh? Pakai imamah. Jadi syekh kalian. Asal pinter bahasa Indonesia. Begitu. Nah sekarang setelah dia diangkat jadi syekh, dia nyerang dakwah salafi yang fokus untuk memberantas takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dia membela takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dengan narasi apa? Konyol narasinya. Ada satu kelompok teman-teman yang melabeli diri sendiri salafi dan mengikuti manhaj salaf. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Strategi tersebut namanya Sangat bahaya bagi umat Islam. Saya umat Islam. Kalau ajaran salafi membahayakan bagi umat Islam, kenapa orang-orang Islam di Indonesia yang haji ke Mekah Madinah aman tentram? Kenapa orang Indonesia banyak yang diundang untuk haji dan umroh gratis ke Arab Saudi? Ada satu kelompok teman-teman yang melabeli diri sendiri salafi dan mengikuti manhaj salaf. Mereka menggunakan satu strategi yang sangat bahaya bagi umat Islam. Yang sangat bahaya bagi umat Islam. Fully. Gratis ke Mekah Madinah. Apanya yang bahaya? Bahaya bagi sufi. Hah? Bahaya bagi siapa yang dimaksud? Malah orang-orang salafi banyak membantu umat untuk lepas dari ajaran-ajaran takhayul, bid'ah, dan khurafat. Kenapa harus lepas dari ajaran itu? Karena ajaran itulah yang bahaya. Ajaran takhayul, bid'ah, dan khurafat ini membawa 3 karakter yang selalu saya bahas, yaitu pembahasan keramat, mengalap-ngalap berkah, lalu apa yang terakhir? Kualat. Ya, ajaran takhayul, bid'ah, dan khurafat membawa 3 hal ini. Ajaran keramat, ngalap berkah, dan kualat. Dan banyak oknum-oknum di Indonesia yang berfaham sufi mengajarkan 3 hal ini. Keramat, ngalap berkah, dan kualat. Melakukan tindakan kepada santri-santriwatinya. Atau kepada santri-santrinya. Sudah menjadi pemberitaan publik. Namun di media banyak yang menutupi kasus ini. Kenapa? Mungkin ada gerakan. Jangan bahas masalah ini. Karena apa? Nanti akan berpotensi orang tidak akan mau mondok lagi. Ngapain? Kalau mondok ke pondok pesantren yang mengajarkan 3 hal tadi. Kan selalu saya wanti-wanti di video saya. Kalau kalian ingin memondok pesantren kan anak kalian, hindari pesantren yang mengajarkan 3 hal ini. Bukan berarti yang mengajarkan 3 hal ini selalu begitu. Tetapi yang begitu pasti mengajarkan 3 hal ini. Itu masalahnya. Nah, sekarang kenapa bisa bahaya salafi? Bahayanya apa? Apakah di pondok pesantren salafi terjadi banyak kasus kepada santri atau santriwatinya? Apakah orang-orang salafi pernah korupsi dana hibah? Apakah orang-orang salafi pernah mengkorupsi dana pemerintah? Apakah orang salafi di Indonesia terkhusus melakukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang Fully ini bela? Tak akan bisa dia jawab. Karena dia sedang membela pelaku-pelakunya. Coba kita dengarkan apa keresahan dia ini ya. Karakter assassination. Assassination. Pembunuhan karakter. Tujuannya adalah merusak reputasi seseorang, mengurangi kepercayaan publik terhadap seseorang. Oke, tunggu dulu bentar. Merusak reputasi orang, mengurangi kepercayaan orang kepada tokoh tertentu, itu ya.
Oke, Fully, semoga Fully nonton video ini. Satu ya, Fully. Saya membahas Bahar Smith. Bahar Smith berkali-kali membawakan hadis palsu, dalil-dalil palsu, berdusta atas nama Nabi. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata fadilah daripada Yasin. Siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di sorga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Dalam tubuh saya mengalir dalam. Diam! Berdusta atas nama Allah. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Diam! Dan apakah ketika saya membahas Bahar Smith itulah yang Anda bela? Jadi kita harus percaya pada Bahar Smith yang nipu orang. Rizik Syihab menceritakan tentang wali yang dimana untuk mengetahui kepada hadis sahih, dhaif dan maudhu hanya dengan melihat mulutnya orang. Kalau mulutnya keluar cahaya terang, sahih hadis. Kalau dari mulutnya remang-remang, dhaif hadis. Kalau dari mulutnya tidak ada cahaya, maudhu hadis itu. Ada seorang wali, anaknya ulama, tapi anaknya belum mencapai tingkat wali, ikhwan. Ayahnya nggak pernah belajar ilmu hadis. Tapi yang menariknya, sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, dia langsung bisa nilai. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Ini bukan hadis nih, ini maudhu. Anaknya bingung. Dia tanya, ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih. Dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, ada cahaya, tapi ada enggak terlalu terang benderang. Ini hadis dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Siap perang dunia. Apakah ketika saya membahas itu, Anda mau percaya dengan cerita itu? Ketika saya membahas Ali Jindan, Al-Hamid turunkan rantai emas dari langit. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Fully. Apakah itu pembunuhan karakter? Saya membahas Mama Gufron. شددوا ما فقدينا يا رسول القرآن كلام فا موسى ناس علي على تكلم في الموضوع. Apakah Anda ingin membela Mama Gufron? Harry Pras membunuh karakter Mama Gufron? Harry Pras membunuh karakter Bahar Smith? Membunuh karakter Habib Ali Jindan? Jawabannya bukan Harry Pras yang membunuh karakter mereka semua, tapi diri mereka sendiri yang membunuh karakter diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Membodohi umat, menipu umat, ngibulin umat, dan apalagi memuliakan diri mereka sendiri. Ajaran para habaib di Indonesia, oknum-oknumnya banyak saya bahas, mencium kaki mereka, merangkak di hadapan mereka, ghulu kepada mereka. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Ikut komando mereka, apapun yang mereka ucapkan. ISIS, jangan mau kita dipecah belah dengan ISIS, kata Rizik Syihab. Habib Anda sendiri tuh membela ISIS. Baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir! Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah dolim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Dan sudah banyak juga anggota FPI yang berbaiat ke ISIS. Ada videonya. Kurang jelas lagi. Masih mau mengatakan ini pembunuhan karakter? Ini bukan pembunuhan karakter, Fully. Ini namanya membahas kenyelenehan, keanehan, syubhat, kesesatan, dan tipu-tipu dari orang yang mau Anda bela. Anda datang dari Mesir ke Indonesia, tiba-tiba
teriak Wahabi, teriak Salafi, pembunuhan karakter. Saya pesilat, tapi saya tidak menjelma, menyematkan kepada saya Ustadz Heri Pras, Syekh Heri Pras, tidak. Tapi Anda datang ke Indonesia, awalnya bernama Fuli. Ahlan wa sahlan Rek, ketemu lagi di Fuli Channel dan video baru. Fuli. Terus lama kelamaan menjadi Ustadz Fuli. Terus setelah itu menjadi Syekh Fuli. Perbedaan Anda dan saya begitu. Saya berbicara di sini karena Anda tidak mau bertemu dengan saya. Sama dengan Bahar Smith. Ketika Bahar Smith ngoceh di media sosial, kita bahas di media. Tapi dia bukan malah mau bertemu dengan saya. Malah menganggap kalau Heri Pras itu tentang ribut, tentang berantem katanya. Konyol. Nah, Anda juga begitu. Saya tidak mau membahas Anda di media. Tetapi Anda terus ngoceh di media, berbicara tentang pendirian negara Saud yang sejarahnya pembantaian begini, berbicara tentang Arab Saudi yang berkhianat kepada Utsmani, dan berbicara masalah Iran, berbicara masalah Palestina, berbicara masalah Hama, berbicara masalah Syiah dan lain sebagainya. Lalu menyerang Salafi. Ketika saya ajak Anda tuh bertemu face to face secara tertutup tanpa kamera, Anda tidak berani. Alasannya macam-macam. Nah, sekarang saya bahas Anda di media karena apa? Anda makin ngawur soalnya, membela Syiah, menormalisasi Syiah. Tidak akan kita diamkan. Jadi inilah parahnya mereka, teman-teman. Di NU itu memang banyak orang-orangnya yang mengangkat orang-orang dungu, orang-orang bodoh, orang-orang sontoloyo menjadi ulama. Mama Gufron jadi ulama di NU. Bahar Smith jadi ulama di NU. Ya, Wan Sehan, orang ODGJ jadi wali di NU. Tapi tidak semua NU mengangkat mereka ulama. Ya, ada yang tidak percaya pada Mama Gufron, banyak yang percaya. Ada yang tidak percaya kepada Wan Sehan, ada juga yang percaya. Ada yang percaya kepada Bahar Smith, banyak juga yang tidak percaya. Tapi kedua-duanya sama-sama dari NU. Jadi di NU ini sebenarnya rumit, teman-teman. Karena apa? NU yang satu ada yang tidak percaya pada Habib. NU yang satu percaya kepada Habib. Sama-sama NU, tidak sejalan. Nah, kebetulan di sini Fuli ini adalah orang yang ingin masuk ke NU di pihak Habib. Begitu. Dan salah satunya bukti bahwa dia ada di pihak Habib, ya narasi-narasinya. Membela tentang Habib dan lain sebagainya itu. Konyol, sudah cukup ya. Dan di video yang sama, Fuli juga bilang kalau ulama tidak lulusan dari S, Saudi maksudnya, itu bukan ulama mereka. Padahal orang-orang yang keluaran dari S itu juga banyak, seperti Kiai Akil Siroj contohnya, dia dari Saudi. Tapi apa? Jadi Sufi. Jadi banyak sebenarnya orang yang lulusan dari Madinah atau dari Saudi itu tidak jadi ulama Salafi. Ulama Salafi ada juga yang dari Yaman, dari Aden, ada juga yang dari Sudan, ada juga yang dari Maroko. Tidak mesti dari Mekah Madinah, teman-teman. Jadi ini jelas syubhatnya sudah. Jadi memang syubhat itu menyambar-nyambar, teman-teman. Apalagi orang seperti Fuli ini memang sangat digemari nih kaum pecinta syubhat. Untuk apa? Dijadikan corong. Nah, sebentar lagi dia akan rangkul-rangkulan dengan habaib, teriak Wahabi ke sana sini. Sama dengan UAS, Ustadz Abdul Somad dulu. Sama Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat, teman-teman, dulu memuji Ustadz Yazid Jawas. Ustadz Abdul Somad juga begitu dulu. Gak pernah teriak Wahabi dulu, videonya yang dulu-dulu. Tapi ketika dua orang ini dekat dengan para habaib, selesai, dikit-dikit teriak Wahabi. Ya, dikit-dikit teriak Wahabi. Jadi ajaran Habib Ba'alawi ini dengan Syiah mirip-mirip, teman-teman. Cinta-cinta Ahlul Bait, mengagungkan Ali Khamenei, mengagungkan Iran. Sedikit lagi mereka jadi Syiah. Karena apa? Hanya di Syiah lah orang yang mengaku keturunan Nabi dimuliakan tidak karuan. Jadi nanti kalau Fuli ini masih teriak Wahabi, kita kuliti lebih dalam lagi dia.